Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita menyambung daripada Ihya Ulumuddin, masih dalam kitab Qawaidul Aqaid. Itu masih tentang Qawaidul Aqaid ini masih tentang bagian pertama, yaitu ma'rifati dzatillah subhanahu wa ta'ala. Itu ada 10 usul, 10 pokok. Kita masih pada pokok yang pertama, ma'rifatu wujudihi ta'ala, pengetahuan tentang wujudnya Allah Ta'ala, dan sudah dibahas secara dalil nakli. Ini kemudian Imam Ghazali setelah dalil nakli membahas dalil aklinya, yaitu dengan satu pernyataan bahwa min bada'il ukul, termasuk suatu yang bada'ih, yang mudah dicerna oleh akal, yang otomatis dicerna oleh akal, bahwa hadis, sesuatu yang baharu, itu la yastagni fi hudusi an sababin yuhdisu. Dia pasti memerlukan dalam kewujudan yang baharu tadi, mewujudkan sabab yang mewujudkan dia. Memerlukan sabab yang mewujudkan dia. Alam ini hadis. Alam hadis, baharu. Maka pasti alam itu memerlukan, dalam hudusnya kewujudan alam ini memerlukan kepada sabab yang mewujudkan dia. Nah, itu dibahas, satu pernyataan itu dibahas satu-satu oleh Imam Ghazali. Al-hadits la yastagni fi udusi an sabab, itu sudah fajaliyun, itu jelas. Adapun pernyataan kami bahwa segala yang hadis itu pasti dalam hudusnya, dalam kewujudannya memerlukan kepada sabab. La yastagni itu tidak perlu, ini perlu, berarti perlu kepada sabab. Itu jelas. Sebab segala yang hadis itu mukhtas biwaqt. Ini kalau diartikan dengan utawi iku kayaknya nggak jelas, nanti tambah bingung. Saya kadang supaya mempersingkat, kadang tak langsung aja artinya. Jadi ini sudah kita artikan kan yang paragraf ini ya, kalau sudah selesai kemarin. Fa mukhtasun biwaqtin. Jadi segala yang hadis, apa buktinya bahwa yang hadis yang baru itu perlu kepada sabab untuk kewujudannya? Buktinya ini, itu jelas. Kenapa? Karena setiap hadis itu pasti terkhususkan dengan waktu, ya kan? Zaid adanya mulai lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, terkhususkan dengan waktu. Dan yang mana yajuzu fil akli, yang mana boleh, ya, boleh dalam akal, secara akli, takdiru taqaddumi wa ta'khurih. Boleh menentukan taqaddumi, kedahuluan waktu itu tadi, atau keterkemudianan daripada waktu, keterakhiran daripada waktu itu. Ya, ini secara akal. Seandainya Zaid itu belum lahir, bisa saja. Walaupun umpama kita belum tahu Zaid itu lahir tahun berapa umpama, bisa saja lahir tahun 1980, bisa saja. Atau lebih maju dari itu, atau lebih mundur dari itu. Secara akli kan boleh Allah membuat seperti itu. Secara akli, kita tidak bahas takdir yang sudah ada. Secara akli boleh. Artinya yang hadis itu pasti memerlukan penghususan terhadap waktu. Faktisasuhu biwaktihi, maka keterkhususan si hadis tadi dengan waktunya si hadis, duna ma qablahu, bukan dari apa yang sebelumnya si hadis tadi dan apa yang setelahnya si hadis itu, yaftakir bid-darurah ilal mukhassis, maka itu memerlukan apa ikhtisas itu bid-darurah, secara darurat, secara daruri, secara pasti memerlukan kepada mukhassis. Memerlukan kepada sang penghusus. Jadi urutannya begitu. Ya. Jadi pernyataan bahwa segala yang hadis itu memerlukan sabab untuk hudusnya. Itu dalilnya. Dalilnya kok bisa? Iya, karena hadis itu terkait dengan faktor waktu. Dan dia bisa wujud tahun sekian, atau lebih dahulu, atau lebih kemudian. Nah, karena dia terkhususkan dengan waktu, berarti dia butuh sang penghusus. Itu dalil aklinya. Berarti segala hadis itu pasti ada muhditsnya. Dengan dalil itu tadi, dia butuh penghusus. Perlu kepada penghusus. Wa maqauluna alam hadis. Adapun pernyataan kami alam itu hadis, alam itu baharu, faburhanu, maka buktinya anna ajsamal alam la takhlu anil haraka was sukun.
bahwa jisim-jisim di alam ini, benda-benda di alam ini, la takhlu, tidak kosong apa ajsam itu tadi dari gerakan dan diam, dari gerak dan diam. Ya kan? Segala alam ini enggak kosong dari gerak dan diam. Benda ini kalau tidak bergerak ya diam. Cuma dua kemungkinan. Wahuma hadisani, dan dua-duanya gerak dan diam itu hadis. Karena sebelum bergerak dia diam, sebelum diam dia bergerak, ada awalnya. Maka gerak dan diam itu hadis. Bergerak kan? Gak mungkin dikatakan diam kecuali setelah sebelumnya bergerak. Oh, mobil ini diam, tadinya kan berarti bergerak. Sebelum bergerak, oh mobil ini bergerak, sebelumnya kan berarti diam. Maka sukun dan harokah itu sama-sama hadis. Sesuatu yang bersifat dengan sifat hadis, maka sesuatu itu juga hadis. Ini ada siang, ada malam, musim ini, musim itu kan hadis semua. Nah, sesuatu yang bersifat dengan hadis, maka dia hadis. Ya, paham ya? Wa ma la yakhlu anil hawadits fa huwa hadis. Maka apa-apa perkara, ya. Dan adapun apa-apa perkara yang tidak kosong, perkara itu tadi dari hawadis, dari perkara-perkara dari sesuatu yang hadis, yang baru, fa huwa hadis, maka itu adalah hadis, perkara itu adalah hadis. Fa fi hadzal burhan talatu da'wa. Maka dalam burhan ini, dalam bukti akli ini, dalil akli ini ada 3 dakwaan. 3 pernyataan, 3 dakwaan. Yang pertama, anal ajsam la takhlu anil harakah was sukun. Bahwa segala jisim, yakni benda-benda di alam semesta ini tidak kosong apa ajsam itu daripada gerakan dan diam. Daripada gerak dan diam. Wa hadhi mudrakatun bil badihah, dan ini bisa dijangkau dengan badihah. Badihatul akli itu berarti sesuatu yang otomatis dijangkau oleh akal, itu namanya badihatul akli. Seperti pernyataan Imam Diba, Syekh Abdurrahman Dibai, man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat Rasulullah badihatan secara otomatis pasti gentar. Badihatan, langsung otomatis. Itu maksudnya badihah. Jamaknya badaih tadi, badaihil umur tadi di awal. Badaih itu jamak dari badihah. Ya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa segala jisim ini tidak kosong dari gerak dan diam. Karena jisim itu kan kalau tidak diam bergerak. Nggak mungkin ada tengah-tengah. Tidak kosong dari dua. Kalau udah diam, bergerak. Itu sesuatu yang badihi. Itu sesuatu yang otomatis dijangkau oleh akal. Wal ittiror, secara badiha, secara otomatis, dan secara ittiror, secara pasti. Terpaksa. Ini akal itu pasti harus mengakui hal itu. Ittiror, keterpaksaan. Akal pasti mengakui hal itu. Bahwa benda itu kalau tidak diam, bergerak. Kalau tidak bergerak, diam. Ya. Sehingga kan banyak di ilmu-ilmu kalam itu atau ilmu tauhid dijadikan dalil, ya kan? Dijadikan dalil bahwa dijadikan contoh. Contoh sesuatu yang mustahil adalah benda yang bergerak dan diam pada saat bersamaan. Itu contoh mustahil, kan tidak mungkin terjadi diam dan bergerak pada saat yang bersamaan. Kemudian apa lagi? Fala yuhtaju fiha ila ta'ammulin, maka tidak diperlukan fiha padanya. Ya, pada dakwaan yang ula ini, pada al-ula ini, ila ta'amulin, kepada perenungan atau iftikar, pemikiran yang terlalu jero, terlalu dalam. Ya. Orang kan pasti bisa nyandak kalau dinyatakan bahwa jisim di alam semesta ini pasti tidak kosong dari 2 kemungkinan, bergerak dan diam. Gak usah terlalu jero, orang pasti menerima itu pernyataan. Fa inna man aqala jisman, sebab orang yang mencerna akalnya, bisa memahami satu jisim yang la sakinan wala mutaharikan, tidak diam, jisim yang tidak diam dan tidak bergerak, karena limatnil jahli rokiban, maka ada siapa man akola tadi, limatnil jahli, kepada punggungnya kebodohan, dia rokiban, dia menaiki punggungnya kebodohan, jadi dia orang yang bodoh maksudnya. Jahil murokab. Jadi orang yang mengakui ada jisim yang tidak bergerak dan tidak diam, itu berarti limatnya jahli rokiban, menunggang punggung kebodohan. Bukan bodoh lagi, di atasnya bodoh, nunggang. Wa annajil akli nakiban, dan dari jalannya akal dia nakiban, melenceng dari jalan akal yang sehat. Oh, ini dah waras pikirannya.
Masa ada benda yang tidak bergerak dan tidak diam? Asaniyah, pernyataan kedua dari pernyataan di atas adalah innahuma hadisani. Gerak dan diam itu dua-duanya hadis. Al-haraka wa sukun itu dua-duanya hadis. Baharu. Wa yadullu ala zalika, dan menunjukkan atas hal itu, atas bahwa keduanya, bahwa gerak dan diam itu hadis. Apa ta'aqubuhuma, silih bergantinya keduanya. Silih bergantinya gerak dan diam. Berganti, selalu bergantiannya diam dan gerak. Kalau tidak diam pasti bergerak, kalau tidak bergerak pasti diam. Silih bergantinya. Itu bukti bahwa keduanya hadis. Wa wujudul ba'di minhuma ba'dal ba'di, dan keberadaannya wujudnya al-ba'd, sebagian dari diam dan gerak setelah sebagian yang lain. Wujudnya gerak setelah diam dan wujudnya diam setelah bergerak. Hanya sesuatu yang didahului oleh sesuatu, apa bisa disebut qadim? Tidak bisa. Qadim itu kan yang tidak ada au. Kalau dia sudah didahului sesuatu berarti dia hadis. Kalau tidak qadim berarti hadis. Wa dzalika musyahadun, dan itu bisa disaksikan fi jamil ajsam, dalam seluruh jisim, seluruh benda-benda. Ma syuhida minha wa ma lam yusyahad, yang bisa disaksikan darinya, ini bisa langsung ada wujudnya, atau yang tidak bisa disaksikan. Contoh yang tidak bisa disaksikan langsung, angin, kita bisa cuma rasakan. Angin itu kan kalau kita kan anginnya bergerak kencang, berarti sebelumnya kan angin itu tenang. Atau setelah tenang berarti sebelumnya angin itu bertiup. Angin yang tidak kita bisa saksikan langsung. Jadi ini ada baik pada sesuatu yang bisa disaksikan langsung atau yang tidak bisa disaksikan. Kalau zaman sekarang listrik, ketika belum dialiri listrik, tidak ada listrik ini. Berarti sebelumnya pernah ada, kalau dalam benda yang memang sebelumnya pernah hidup. Ada, berarti sebelumnya tidak ada. Listrik bisa ngelihat wujudnya, kan tidak bisa. Cuma bisa kita rasakan kalau pegang nyetrum gitu, berarti ada listriknya kalau nyetrum. Ya. Jadi ini ada dalam semua jisim yang bisa disaksikan minha dari ajsam tadi, atau yang malam yusyahad yang tidak bisa disaksikan sekalipun secara nyata bendanya. Fama min sakinin illa wal aqlu qadin bi jawazi harakatih, maka tidak ada satupun yang sakin. Ya. Tidak ada satupun yang tenang, sesuatu yang tenang, kecuali akal itu qadin, memutuskan dengan bolehnya bergeraknya yang tenang itu tadi. Bolehnya bergeraknya si sakin tadi, ya kan? Tidak ada satupun benda yang diam kecuali akal memutuskan bahwa dia mungkin saja bergerak. Itu. Kemudian apa lagi? Wa ma min mutaharikin, sebaliknya tidak ada satupun benda yang bergerak illa wal aqlu qadin bi jawazi sukuni, kecuali akal itu memutuskan dengan bolehnya diamnya mutaharik tadi. Boleh, kebolehan diamnya si mutaharik tadi, si benda yang bergerak. Fattari'u minhuma haditsun li tarayanih, maka at-tari, sesuatu yang datang minhuma dari diam dan bergerak, datang kepada benda itu haditsun baharu li tarayanih, karena barunya datang, karena dia datang ke benda itu. Sebelumnya tidak ada, tiba-tiba tari, tiba-tiba datang. Maka sesuatu yang datang itu berarti kan baharu. Wasabiq haditsun li adami, dan yang mendahului, umpama dari bergerak itu, ini bergerak dulu baru diam, ini diam dulu baru bergerak. Maka yang sabik itu haditsun li adamih, yang mendahului, bahwa ini didahului bergerak dulu baru diam. Berarti yang mendahului, yang didahului kan jelas itu hadis ya, karena didahului oleh sesuatu. Tapi bagaimana yang mendahului? Dijawab Syaikh Ghazali, yang mendahului itu juga hadis, karena ketiadaannya setelah ada tiba-tiba tidak ada, maka itu bukti kehadisannya, kebaharuannya. Li'annahu law sabata qidamu lastahala adamu. Ini kaidah yang terkenal dalam ilmu kalam. Ini perlu digarisbawahi. Li'annahu law sabata qidamu lastahala adamu. Karena sesungguhnya law sabata qidamu, seandainya tetap kekidaman si sabik tadi, lastahala adamu, pasti mustahillah ketiadaan si sabik tadi. Ketika dia tidak ada setelah bergerak itu, tiba-tiba geraknya itu tidak ada, ini menunjukkan bahwa dia tidak kidam. Seandainya dia kidam, dia tidak mungkin tidak ada. Kenapa kok kidam itu tidak mungkin tidak ada? Ini sebetulnya nanti akan dibahas di bab sifat kidam, tapi nggak apa-apa saya bahas dulu. Alama sayati bayanu. Begini, ya. Kenapa kok yang kidam itu istahala adamu? Itu kaidah yang terkenal dalam ilmu kalam. Kullu mastahala, kullu ma wajaba kidamu, kullu ma sabata kidamu istahala
adamu. Itu kaidah yang sama. Segala yang tetap kekidamannya, keterdahuluannya, bahwa dia tidak didahului sesuatu, dia yang awal, tidak dapat didahului, maka istahala adamu. Maka tidak mungkin mustahillah ketiadaannya yang kidam tadi. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada dua kemungkinan. Dia meniadakan dirinya sendiri, atau dia ditiadakan oleh yang lain. Meniadakan dirinya sendiri tidak mungkin juga. Karena berarti karena meniadakan dirinya sendiri akan membuat yang wajib itu menjadi mustahil. Sedangkan dia wajib kidamnya. Kemudian jadi tidak ada, berarti merubah kepada sesuatu yang mustahil. Atau ditiadakan oleh yang lain, lebih tidak mungkin. Berarti yang lain itu lebih kuasa, lebih kidam dari dia. Maka nyatalah bahwa kullu masabata kidamu istahala adamu. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di masalah kidam, sifat kidam. Amin. Jadi yang datang umpama diam dulu baru bergerak, ini diam dulu baru bergerak. Diam dulu baru bergerak, atau bergerak dulu baru diam. Yang akhir oke, itu hadis karena didahului oleh yang sebelumnya. Tapi yang terdahulu bagaimana dikatakan hadis? Tetap dikatakan hadis karena dia setelah ada kemudian tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada setelah dia ada, mustahil dia itu kidam. Kalau mustahil kidam berarti dia hadis. Ini kalau kurang kopinya tidak nyanda ini. Ya. Untung sudah ngopi tadi. Yang ketiga, la yakhlu ma la yakhlu anil hawadits. Ini sudah masuk ya? Mancing sudah. 17.30. Mancing berapa? 17.30. Ini sebab apa tadi? Masih berapa paragraf? Masuk ya? Belum. Ya. Yang ketiga, pernyataan kita mala yakhlu anil hawadits fa huwa hadis. Sesuatu yang tidak kosong dari segala yang hadis, yang bersifat hadis baru, maka sesuatu itu adalah hadis. Maka ma itu tadi adalah hadis. Burhanuhu, buktinya apa? Anau laulam yakun kadzalik. Seandainya tidak ada apa ma itu seperti itu. Ini seandainya ya, ma itu tidak seperti itu, bahwanya seandainya tidak seperti yang dinyatakan itu adalah karena qabla kulli haditsin hawadits la awwalalah, pastilah ada sebelum segala yang hadis ada yang hawadits, ada beberapa yang baru yang tidak ada awalnya. Wa ma lam tanqadi tilka hadits jumlati la tantahi an-naubah ila wujul hadits dan selama lam tanqadi, selama tidak selesai tilkal hawadits, segala yang hadis yang beruntun itu, yang tasalsul itu tadi, bijumlahnya dengan keseluruhan yang hawadis tadi, la tantahin naubah, tidak akan terhenti giliran, an-naubah itu giliran kepada wujudil hadisil hadir, kepada keberadaan sesuatu yang hadis yang ada sekarang, fil hal dalam seketika ini, wan qida'u ma la nihayata lahu muhalun, dan in qida'u ma la nihayata, selesainya sesuatu yang tidak ada ujungnya itu mustahil. Ini paling beratnya penjelasannya dari antara yang di atas. Yang di atas masih gampang. Jadi seandainya tidak, jadi segala yang tidak kosong dari yang hadis itu pasti hadis. Ya. Sebab seandainya tidak seperti itu, jadi berarti kalau dia hadis pasti ada muhdits. Sebab kalau tidak seperti itu, kalau tidak diadakan muhdits ini, pasti akan tasalsul terus. Hawadits yang tidak akan berakhir. Hadis ini diciptakan oleh hadis yang lain. Ini hadis diciptakan oleh hadis. Terus akan tasalsul. Ya, tasalsul ini berantai terus. Dan itu muhal tasalsul terus. Karena itu malam tanqatil tilka bijumlatiha. Itu. Selama tidak selesai sesuatu yang hadis itu, tidak ada sesuatu yang menjadi ujung dari sesuatu yang hadis itu, maka tidak akan ada giliran kepada al-wujud yang ada sekarang ini, karena terus akan berantai terus yang hadis itu. Ya. Dan selesainya sesuatu yang tidak ada ujungnya itu mustahil. Maka haruslah ada sesuatu yang kidam, yang dia itu ujung dari segala yang hadis itu tadi.
Ya. Nanti ini agak repot bro, jelaskan nanti kita jelaskan karena udah mepet waktunya. Intinya harus ada sesuatu ujung sehingga tasalsul ini tidak terjadi. Soalnya kan yang mustahil itu ada dua, tasalsul atau daur. Allah mencipta dirinya sendiri, maka akan terjadi daur, itu mustahil. Allah cipta oleh yang lain, maka akan terjadi tasalsul. Maka yang nyipta ini berarti cipta dengan yang lain. Ini cipta dengan itu terjadi tasalsul. Dan tasalsul dan daur itu mustahil dua-duanya secara akal. Daur itu kan berputar. Allah daur itu contohnya dicontohkan di kitab-kitab akidah itu. Allah umpama yang subhanallah maha suci, Allah dicipta oleh yang lain. Yang lain ini dicipta oleh Allah, daur. Tasalsul, Allah cipta dengan yang lain dicipta dengan yang lain lagi, yang lain dicipta dengan yang lain, itu tasalsul. Dan dua-duanya mustahil. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu Akbar. Al-Fatihah.